Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Pengasih yang telah melimpahkan rahmat-Nya pada kita. Sehingga pada pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul dalam tetap layar kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Horas Julius SE selaku dosen mata kuliah Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis kelas 19 MJA sekaligus pembimbing kita kali ini. Baiklah, pertama-tama perkenalkan, nama saya Julpan Hikmati Rizky, NRP 194010035, kelas M19 MJA, Prodi Manajemen Angkatan 2019. Di sini saya akan menyampaikan pokok-pokok usaha penelitian saya yang saya beri judul Pengaruh Motivasi dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan. Studi pada PT Karman Mitra Andalan Surabaya. Baik, yang pertama mengenai latar belakang. Keberadaan manajemen sumber daya manusia sangat penting untuk mengelola para karyawan di tempat kerja untuk mencapai misi organisasi dan memperkuat budaya kerja di perusahaan. Ketika SDM dikelola secara efektif, manajer SDM dapat lebih mudah dalam merekrut profesional baru yang memiliki keterampilan yang diperlukan perusahaan. Yang kedua mengenai peranan SDM. Sumber daya manusia adalah komponen penting yang berfungsi sebagai penggerak kegiatan produksi pada sebuah organisasi atau perusahaan. Agar bisa selaras dengan visi dan misi perusahaan, SDM harus diseleksi. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan manajemen SDM yang baik demi terwujudnya tujuan organisasi. Menurut Hasibuan pada tahun 2016, sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Yang selanjutnya mengenai rumusan masalah. Dari hasil penelitian saya, terdapat 3 pokok perumusan masalah. Yang pertama adalah deskriptif, yang kedua komparatif, dan yang ketiga relasional. Untuk deskriptif, yaitu bagaimana motivasi kerja dan lingkungan kerja mempengaruhi kinerja karyawan. Dan untuk komparatifnya, apakah ada perbedaan terhadap kinerja karyawan sebelum dan sesudah adanya motivasi kerja? Dan untuk relasionalnya, seberapa besar pengaruh motivasi kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan? Yang slide selanjutnya mengenai bagian kajian pustaka. Untuk bagian kajian pustaka, dari hasil penelitian saya terdapat 3. Yang pertama motivasi kerja, yang kedua lingkungan kerja, dan yang terakhir kinerja karyawan. Untuk motivasi kerja, menurut Hasibuan, dalam Sutrisno pada tahun 2017, mengemukakan bahwa motivasi adalah perangsang keinginan dan daya penggerak kemauan bekerja seseorang karena setiap motif mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai. Selanjutnya, menurut Sedar Mayati tentang lingkungan kerja pada tahun 2009, didefinisikan lingkungan kerja adalah sebagai berikut. Lingkungan kerja adalah keseluruhan alat perkakas dan bahan yang dihadapi, lingkungan sekitarnya, di mana seseorang bekerja, metode pekerjaannya, serta pengerjaan kerjaannya baik secara perorangan maupun sebagai kelompok. Yang terakhir, menurut Mangkunegara pada tahun 2016, mengenai kinerja karyawan, yang berpendapat kinerja karyawan merupakan hasil kerja seseorang secara berkualitas maupun secara kuantitas yang telah dicapai oleh karyawan dalam menjalankan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan. Selanjutnya, mengenai hipotesis hasil penelitian saya.
Terdapat 3 hasil hipotesis dalam penelitian saya. Yang pertama, ada pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, ada pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Dan yang ketiga, ada pengaruh motivasi kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Menurut A'muri Yusuf pada tahun 2005, hipotesis adalah kesimpulan sementara yang belum final. Suatu jawaban sementara, suatu dugaan sementara yang merupakan konstruk penilaian terhadap masalah penelitian yang menyatakan hubungan antara 2 variabel atau lebih. Kebenaran dugaan tersebut harus dibuktikan melalui penyelidikan ilmiah. Yang selanjutnya mengenai paradigma penelitian. Seperti yang rekan-rekan lihat, terdapat 3 paradigma penelitian. Yang pertama motivasi kerja, yang kedua lingkungan kerja, dan yang ketiga kinerja karyawan. Untuk indikator motivasi kerja terdapat 5. Yang pertama daya pendorong, yang kedua kemauan, yang ketiga kerelaan, yang keempat membentuk keahlian, dan yang kelima tanggung jawab. Kemudian untuk lingkungan kerja terdapat 5 indikator. Yang pertama kebersihan, yang kedua udara dan penerangan, yang ketiga keamanan, yang keempat komunikasi lancar, dan yang terakhir kerjasama tim. Dari hasil motivasi kerja dan lingkungan kerja, indikator tersebut mempengaruhi kinerja karyawan, yang mana kinerja karyawan ini dikategorikan menjadi 5 indikator. Yang pertama kualitas kerja, yang kedua kuantitas kerja, yang ketiga keahlian, dan yang keempat sikap kerja. Kemudian, jenis penelitian dan operasional variabel. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini dipilih karena dinilai cocok, di mana penulis akan menguji relasi dari ketiga variabel penelitian tersebut, yaitu motivasi kerja, lingkungan kerja, dan kinerja karyawan. Alasan menggunakan metode penelitian variabel kuantitatif ini yaitu untuk memperoleh data penelitian mengenai pengaruh motivasi kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan, berupa data angka yang nantinya akan dibagikan kepada responden dengan cara mengisi kuesioner. Dari kuesioner itulah penulis memperoleh data relasi variabel tersebut didasari dari teori-teori sebelumnya yang kemudian diuji dan dicari hasilnya. Kemudian untuk operasional variabel. Dalam penelitian ini terdapat 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Variabel bebas penelitian ini adalah motivasi kerja dan lingkungan kerja. Sedangkan untuk variabel terikatnya adalah kinerja karyawan. Kemudian waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di PT Karman Mitra Andalan Surabaya. Kemudian penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan April hingga Mei 2022. Kemudian populasi dan sampel, metode penelitian dan metode pengujian hipotesis. Untuk populasi, dalam penelitian ini, objek yang diteliti adalah keseluruhan dari karyawan yang ada di kantor perusahaan yang berjumlah 50 orang. Dan untuk sampel itu sendiri, sampel yang digunakan adalah seluruh jumlah populasi. Karena kurang dari 100 orang, maka seluruh sampel digunakan. Sampel ini juga disebut sebagai sampel jenuh. Dan jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 50 orang. Untuk pengujian hipotesis itu sendiri, menggunakan penyebaran kuesioner, kemudian uji T dan uji F, dan terakhir koefisien determinasi. Dan untuk model penelitian, X sama dengan B tambah B1 kali X1 ditambah B2 kali X2. X1-nya sama dengan motivasi kerja, X2-nya sama dengan lingkungan kerja. Baik, sekian hasil metodologi penelitian yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.